wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yaliqu bi kamalihi wa jalalihi wa udmatihi wa sultanihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad mab'athul anwar al-ilahiyyah wa faidul inayah an-nuraniyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ibu bapak sekalian, hari ini kita akan masuk kepada ayat keempat dari surah Al-Baqarah. Pada pertemuan kita yang lalu, kita sudah pernah membahas ayat ketiga yang menjelaskan tentang orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Ialah orang-orang yang yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang gaib. Yang gaib itu siapa? Ada gaib mutlak dan ada ghaib ghair mutlak, kita sudah pernah bahas. Wa yaqimunas shalah, dan mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan membagikan sebagian hartanya kepada yang berhak. Kemudian ayat ini dilanjutkan dengan ayat berikutnya, yaitu ayat yang keempat. Ayat keempatnya masih kelanjutan dari penjelasan tentang takwa, Bapak. Takwa itu persyaratannya dalam Al-Quran itu pertama tadi percaya kepada yang gaib, mendirikan salat, kemudian membagikan sebagian hartanya. Dilanjutkan dengan surah Ali Imran, alladzina yunfiquna fis sarra, yang berbagi kepada mereka-mereka baik yang dalam keadaan longgar maupun sempit, dan wal kadhiminal ghaid, mampu melakukan pengendalian diri yang sangat kuat, wal afina 'anil nas, dan mampu memberikan pemaafan kepada orang. Lalu ayat berikutnya atau kriteria berikutnya ialah alladzina yu'minuna bil ghaib, yang keempat ya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Termasuk syaratnya orang bertakwa dan tidak termasuk orang bertakwa kalau tidak melakukan hal seperti ini, yaitu mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kitab-kitab yang lain yang diturunkan pada agama-agama sebelumnya yang kita kenal dengan Taurat, Injil, dan Zabur itu. Jadi kalau kita tidak percaya terhadap kitab-kitab itu atau percaya hanya sebagian, itu masih cacat rukun iman kita, bahkan juga tidak mungkin bisa disebut sebagai orang yang bertakwa. Jadi tidak gampang bisa disebut orang bertakwa. Maka itu wajib hukumnya setiap khutbah Jumat. Menurut Imam Syafi'i, kita menegaskan perlunya membaca atau menyerukan ketakwaan. Maka itu kalau ada khatib tidak membaca ittaqullah, menurut Imam Syafi'i itu cacat salat Jumatnya. Maka itu selalu harus ada di dalam khutbah Jumat itu kalimat ittaqullah. Apakah itu dimasukkan dalam ayat atau penyeruannya dalam hadis, yang penting seruan-seruan untuk bertakwa kepada Allah. Nah,
Apa yang dimaksud Al-Quran? Kita juga sudah pernah bahas dulu Bapak Ibu sekalian. Quran itu himpunan, menghimpun huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat, kalimat menjadi ayat, kumpulan ayat menjadi surah, kumpulan surah menjadi Quran. Quran itu artinya himpunan. Bisa juga menjadi bacaan, masdarnya itu banyak ada dua artinya. Nah, pertanyaan kita sekarang ini adalah Al-Quran yang ada di langit samakah dengan Al-Quran yang ada di bumi? Bagi kita, keyakinan kita bahwa tidak ada bedanya antara Al-Quran yang ada di langit dan yang ada di bumi secara substansial. Apa yang dimaksud secara substansial? Intinya, kandungannya, ingredientnya, kontennya Al-Quran itu persis seperti apa yang pernah difirmankan Allah, kalamullah. Nah, kalamullah ini disebut ada dua macam Bapak Ibu. Ada yang disebut dengan kalamuz dzati. Kalamuz dzati itu kalau boleh saya ilustrasikan begini Bapak Ibu. Kadang-kadang ada sesuatu yang kita akan keluarkan di dalam hati, tapi nggak jadi. Karena kita takut nanti orang tersinggung. Jadi sudah ada kalamuz dzati, tapi belum menjelma menjadi kalamul lafaz. Saya akan menjanjikan sesuatu kepada beliau. Sudah ada dalam hati, tapi saya tidak keluarkan. Kenapa? Takut nanti orang lain juga minta. Sementara persiapan nggak cukup. Jadi sudah ada kalamuz dzati, sudah ada di dalam hati, sudah menjadi satu kenyataan, satu kesatuan dengan diri kita, cuman belum termanifestasi menjadi satu kalamuz dzati, belum terlafadzkan. Kalau sudah terlafadzkan, maka itu menjadi kalamul lafadz. Kalamul lafadz ini, ucapan dalam bentuk kata-kata, itu nanti akan ditulis lagi. Jadi lafadz ini misalnya saya bicara sekarang, tapi ada yang merekam. Rekaman itu ada yang ditulis itu ya, supaya nanti dijadikan buku. Ya, itu namanya kalamul lafadz. Jadi ada dua fase Quran kalamuz dzati, ketika menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu Wa Taala, belum keluar pernyataan itu dari mulutnya Allah, kalau seandainya punya mulut ya kan, belum pernah terungkapkan, tapi sudah ada potensinya di dalam diri Allah, itu kalamuz dzati. Nah begitu kita keluarkan, atau begitu Allah mengeluarkan kata hatinya, kalamuz dzati menjadi keluar dari dirinya, lalu direkam di dalam lauh mahfud. Lauhun itu harddisk Bapak Ibu, mahfud itu safe, terpelihara. Jadi safe harddisk, harddisk yang terpelihara. Berapa juta gigabyte itu, atau apa ukuran-ukuran paling canggih sekarang, pokoknya unlimited data lah. Nah itulah lauh mahfud, tidak jatuh sehelai lembar daun dari tangkainya, melainkan itu sudah diprogram di dalam lauh mahfud. Bapak Ibu datang ke Masjid Istiqlal ini, itu sebetulnya kita tinggal merealisasikan apa yang menjadi kalamuz dzati di situ. Sudah ada ketentuannya di lauh mahfud bahwa hari ini kita akan datang di sini. Akhirnya kita datang betul, maka itu betullah apa yang disampaikan di dalam kalam mahfud. Lauh mahfud. Lauh mahfud ini itulah sebetulnya disebut dengan ilmullah. Karena ini sedikit agak teologis Bapak Ibu sekalian. Sebuah action, sebuah perbuatan tidak mungkin bisa menjadi kenyataan kalau tidak ada ilmu, al-ilm di situ. Ya. Perhatikan ini. Ada yang disebut dengan takdir, ada yang disebut qadar, ada yang disebut dengan perbuatan atau kasab, ada yang disebut dengan masyiah. Yang paling pertama dulu itu adalah masyiah.
Apa yang dimaksud masyiah? Masyiah itu kehendak. Jadi ibu-ibu datang dari rumahnya, mungkin tadi malam atau kemarin malam kita umumkan di sini malam Jumat itu ada istighatsah. Istighatsah di sini didengarkan oleh ibu, bapak. Akhirnya terbetiklah dalam benaknya, kalau begitu saya mau hadir. Jadi keinginan untuk hadir di Masjid Istiqlal itu disebut dengan masyiah. Ya. Untuk datang ke Masjid Istiqlal ini sudah masyiah, tidak mungkin datang ke sini tanpa ada ilmun. Jadi bagaimana ilmunya datang ke Masjid Istiqlal ini? Ya. Ilmu itu nanti kaifiatnya. Ilmu ini sangat penting, urutan kedua sesudah masyiah dalam ilmu teologi, Bapak Ibu. Itu disebut dengan ilmullah. Jadi biasa juga disebut dalam ilmu teologi dengan amrullah. Jadi amrullah itu bukan perintah Allah. Bisa sih bisa menjadi perintah. Amrun itu dari kata amara, memerintah, instructions. Tapi tidak semua kata amara itu bisa berarti instruction. Banyak artinya amrun. Bisa juga berarti urusan. Ya. Malam yahtamu bi umuril muslimina falaysa minhum. Barang siapa yang tidak mementingkan urusan, al-amrun di situ urusan. Barang siapa yang tidak mementingkan urusan Islam, maka dia bukan dari mereka. Biasa juga redaksinya falaysa minna, itu hadis Nabi. Jadi kalau ada orang nggak mau ngurus urusan Islam, itu bukan Muslim. Itu kata Rasulullah. Cuek aja terhadap urusan agamanya. Ada problem agama, dia cuekin, nggak, seolah-olah nggak ada urusan dengan dirinya. Ingat hadis Nabi, barang siapa yang tidak care terhadap urusan, care itu apa ya? Care. Barang siapa yang tidak prihatin, barang siapa yang tidak mau terlibat mengurus urusan agama Allah, maka dia bukan golonganku, kata Rasulullah. Jadi kalau ada persoalan umat Islam, jangan diam. Tapi minimum kita berdoa, ya Allah selesaikan persoalan ini. Langkah berikutnya juga kasih sumbangan sedikit lah. Yang langkah berikutnya kita cebur di situ, menolong orang yang kebanjiran tuh. Tidak cukup hanya dengan uang. Nah itu baru amrun, itu urusan. Tapi juga bisa berarti amrullah itu, amr itu apa ya? Pengetahuan di sisi Allah. Ada kehendak Allah. Tapi untuk mewujudkan untuk mewujudkan kehendak Allah itu diperlukan apa yang disebut dengan kasab. Apa? Untuk mewujudkan kasab itu diperlukan ilmun. Jadi ada perantaraan antara perbuatan kita ini menjadi kasab dengan kehendak. Bapak Ibu datang ke rumahnya. Kenapa? Aku mau pergi ke Masjid Istiqlal. Itu masyiah. Tapi apakah masyiah itu langsung? Begitu aku mau ke Masjid Istiqlal, langsung tiba di Masjid Istiqlal. Tidak. Ada hal-hal perantara yang harus kita lakukan. Itulah disebut dengan maqamul amr atau urusan perantara. Apa namanya itu? Ilmun. Harus ada ilmunya. Bagaimana mewujudkan kehendak itu menjadi kenyataan, itu ada ilmu di situ. Nah ilmu itu tadi, oh ya saya mau naik kendaraan, saya minta dibonceng, saya pakai ojek, ini uangnya, ini bajunya saya pakai, lewat mana, insya Allah harus tiba sebelum waktunya dan seterusnya. Jadi ini ada ilmu yang menjadi perantara terwujudnya suatu kasab. Nah kalau sudah ada masyiah, ada ilmunya, maka itu mudah menjadi kenyataan, itulah disebut dengan kasab. Apa itu kasab? Biasa disebut dengan acquired. Acquired itu bahasa Inggrisnya. Acquired itu given dari Allah. Jadi saya duduk di sini itu pemberian Allah, saya duduk di sini.
Ya. Kasab namanya. Jadi kasab itu perbuatan yang share antara Allah dengan pelakunya manusia itu. Jadi saya sebagai manusia duduk di depan Bapak Ibu ini, itu berdasarkan kehendak saya atau berdasarkan kehendak Allah. Ya, ini teologis. Bapak Ibu datang ke sini dan sampai di Masjid Istiqlal ini, apakah itu kehendaknya Bapak Ibu atau kehendaknya Allah? Yuk. Bapak Ibu datang ke sini kehendaknya Allah atau kehendaknya Bapak Ibu? Ya. Kalau kita serahkan kepada Allah semuanya, maka teologinya itu disebut dengan teologi fatalistik. Itulah yang disebut dengan Jabariyah. Kalau kita mengatakan tidak, itu bukan urusan Allah lagi. Ya. Cukup Allah menitipkan kehendak untuk pergi ke masjid, selanjutnya itu urusan aku, bukan urusannya Allah lagi. Jadi ini agak Mu'tazilah, itulah Mu'tazilah Bapak Ibu. Biasa disebut dengan Qadariyah. Ini bukan urusan Allah, ini urusan aku sebagai manusia. Selesai urusannya Allah, menunjuk aku sebagai khalifah. Potensi diriku dari Allah ini bisa punya kehendak, itu kehendakku. Jadi kehendakku pergi ke Istiqlal ini kehendakku sendiri, bukan kehendak Allah. Nanti pertolongannya Allah kami butuhkan untuk sampai ke masjid. Niat itu, kehendak itu adalah niatku. Innamal a'malu binniyati. Itu Mu'tazilah. Tapi kalau Jabariyah tidak. Aku enggak punya apa-apa kok. Bahkan diriku juga dimiliki Allah. Berarti kehendakku adalah kehendaknya Allah juga kan? Mana yang benar? Nah, dua-duanya benar. Maka itu teologi itu ribet Bapak Ibu. Kehendak Bapak Ibu pergi ke masjid kehendaknya Allah atau kehendak Bapak Ibu? Jabariyah mengatakan kehendaknya Allah, jangankan kehendakku, aku pun juga miliknya Allah. Berarti kehendak itu juga miliknya Allah. Kalau Mu'tazilah Qadariyah sebaliknya. Allah sudah menciptakan aku sebagai khalifah, wakilnya Tuhan, terserah engkau, ya kan? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mau selong kanan dapat surga, mau selong kiri dapat neraka, itu urusannya dengan Anda sendiri. Pendapat Ahlus Sunnah Bapak Ibu di tengah-tengahnya. Nah ini banyak orang yang tidak tahu apa teologinya, apa Ahlus Sunnah. Apa itu Ahlus Sunnah? Enggak tahu. Ahlus Sunnah wal Jamaah lagi kan. Nah kalau kita tanya apa alirannya? Oh aku bukan Mu'tazilah, benci aku Mu'tazilah. Masa seolah-olah tidak ada campur tangannya Allah terhadap perbuatanku. Aku juga bukan Jabariyah, semuanya adalah Allah. Loh, mana aku? Berarti kita enggak ada apa-apanya kan? Aku bukan batu. Aku manusia, punya gerakan, punya suara, punya akal, punya pikiran. Berarti aku adalah aku juga. Nah kalau begitu yang mana? Di tengah-tengahnya. Sebahagian wilayahnya Allah, sebagian wilayahnya aku. Itu yang disebut dengan Mu'tazilah. Itu yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertanyaan berikutnya, berapa persen kadarnya ya intervensi Allah dalam perbuatan kita? Apakah 50-50? Atau 30% wilayahnya aku, 70% wilayahnya Allah? Ya. Itulah kalau kita kasih peranan Allah sedikit, kalau kita kasih peranan manusia sedikit. Tadi kalau peranan Allah itu 100%, itu disebut dengan apa Bu? Jabariyah, teosentrik. Pokoknya serba Tuhan, kita ini nggak ada apa-apanya. Enggak kok, kita juga punya kehendak diberikan oleh Allah, tapi kadarnya kecil. Berapa? Cuma 30%. Nah itulah disebut dengan teologi
Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah dengan sebutan Asy'ari. Asy'ari ini nama pendiri pendapat ini. Asy'ari menganggap ada peranan manusia tapi sedikit sekali. Kira-kira 30%. Berarti itu Ahlus Sunnah Asy'ari. Ada lagi, oh enggak, 50-50, 50% kehendak kita. 50% kehendak Allah, jadi berbagi share 50%. Itu namanya Ahlus Sunnah versi Bukhara. Ada lagi, oh tidak, manusia itu kan makhluk free will, bebas. Kehendaknya Allah ada tapi sedikit, tinggal 30%. Kehendaknya manusia itu 70%. Itu disebut dengan Ahlus Sunnah versi Maturidi. Ya. Jadi ada Jabariyah, ya, teosentrik. Ada Asy'ari, 30% kekuasaannya manusia. Ya. Ada Maturidi, di atasnya 50% ke atas. Tapi 50% ini terbagi dua lagi. Kalau persis 50% itu Maturidi Bukhara. Tapi kalau tinggal 30% wilayahnya Allah, itu disebut Ahlus Sunnah versi Maturidi Samarkand. Kalau tidak ada lagi urusannya Tuhan, semuanya urusannya manusia, itu namanya Qadariyah atau Mu'tazilah. Ada 4 kan Bapak Ibu? Saya tanya Ibu, ada di mana yang keempat poin ini? Apakah 100% Allah? Ataukah peranan manusia itu cuma 30%? Berarti itu adalah Asy'ari. Kalau peranan Allah itu 50%, berarti Maturidi Bukhara. Kalau 70% peran manusia, itu disebut dengan Maturidi Samarkand. Kalau 100% kehendaknya manusia, maka itu disebut dengan Mu'tazilah atau Qadariyah. Nah, Bapak Ibu ada di mana nih? Yang pertama, kedua, 3, atau 4? Atau di siang hari, wah, peranan Allah itu hanya 30%. Tapi kalau malam hari, wah, peranan Allah 70%. Atau kalau banyak uangnya, peranan Allah tinggal 30%. Tapi kalau lagi kere, tidak ada uangnya, 90% peranan Allah. Jadi itulah manusia kan. Nah sekarang Bapak Ibu yang datang di Istiqlal ini, saya kira di atas 50%. Karena sudah punya kendaraan, paling tidak sudah biaya kendaraan. Ya. Kalau yang nggak pernah, yang tidak ke masjid alasannya nggak uang, ya memang seperti ini nasib saya ya. Nasib saya seperti ini, itu tidak ada ikhtiarnya, tidak ada usahanya, yaitu Asy'ari atau mungkin jangan-jangan Jabari. Wah, kalau dia semuanya, dia panglima, dia serba diurus oleh siapapun juga, kehendaknya full power dia. Jangan-jangan dia Mu'tazilah. Mu'tazilah itu aku tidak perlu berdoa kok. Mau minta apa lagi? Semuanya yang kumiliki kok. Ya. Doa itu hanya orang yang butuh pertolongan Tuhan. Aku bisa menolong diriku sendiri, itu sombong namanya. Ya, bisa nggak beli 10 pesawat jet pribadi? Nggak bisa sebanyak apapun uangnya kan. Dan untuk apa mau parkir di mana jetnya itu? Jadi ada rasio di situ. Nah kita di sini insya Allah Bapak Ibu sekalian, yang paling banyak penduduknya, penghuninya adalah Ahlus Sunnah. Yang minoritas sekarang ini adalah Jabariyah. Dan yang minoritas kedua adalah Qadariyah atau Mu'tazilah. Yang mayoritas itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah terbagi 3 kan. Apakah versi 70% kekuasaannya Allah pada dirinya, dianya hanya 30%, itu Asy'ari. Kalau 50-50 itu Maturidi Bukhara. Kalau 70%
dirinya sendiri, hanya 30% wilayah Tuhan, itu Maturidi Samarkand. Kalau 100% miliki dirinya sendiri, Mu'tazilah. 100% dimiliki Allah, Jabariyah. Ada 4. Ada di mana ini? Kadang-kadang kita Jabariyah, kalau kena musibah, itu takdir Allah. Kalau kita sudah berikhtiar, Bapak Ibu sekalian, itulah namanya takdir. Tapi kalau nggak pernah berikhtiar, udahlah, saya pasrahkan kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan berkehendak, Dia akan menghidangkan aku makanan di atas meja makan. Ya Allah, berikanlah aku sate, ya sop di atas meja. Allah kan menerima permohonan hambanya. Nah, bukan begitu. Itu namanya Allah jadi hamba, kita jadi Tuhan, kan? Allah itu Tuhan, kita jadi hamba. Yang punya kuasa, paling kuasa siapa? Allah, kan? Kalau kita paling kuasa, tidak ada kehendak kita tidak terkabulkan. Buktinya banyak sekali yang tidak terkabulkan. Maunya kita itu punya 1 gunung emas, dikasih gunung emas, mau 2 gunung emas. Ada enggak? Segenggam emas saja enggak ada. Kenapa tidak menjadi kenyataan? Itu buktinya Allah itu Maha Kuasa. Tidak semua kehendak kita itu terpenuhi. Jadi inilah wilayah tauhid, Bapak Ibu sekalian. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu punya kehendak. Tapi kalau dikeluarkan keinginannya itu menjadi sebuah kata-kata, itu disebut kalamullah. Tapi kalau sudah tertulis, itu disebut dengan kalamul lafzi, sudah menjadi lafaz, dilafatkan, dan sudah menjadi Alkitab. Kalau speech-nya dibukukan, menjadilah the book of God. Jadi ada 3 tingkatan, Bapak Ibu sekalian. Ada yang disebut dengan the substance meaning of God, intinya ada dalam diri Tuhan. Kemudian sudah terformulasi dalam diri Tuhan, itu disebut dengan kalamud dzati. Kalau keluar daripada tanda kutip mulutnya Tuhan menjadi sebuah kata-kata, maka itu disebut dengan kalamul lafaz. Kalau lafaz itu dibukukan, maka itu menjadi ya kitabullah, kitab Allah. Jadi ada the book of God, ada the speech of God, ada yang disebut dengan the heart of God. Nah, percayalah kita kepada apa yang disebut tadi ayat yang keempat itu, yaitu ini, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan mereka yang beriman atau percaya kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu, yang turun dari langit ke bumi, itu disebut dengan kalamul lafaz. Yang sudah terbukukan, itulah menjadi kitabullah, the book of God. Nah, urutannya begini Bapak Ibu sekalian. Ini Allah turun menjadi kalamul zati, bagian yang tak terpisahkan dari Allah, lauhul mahfuz, kemudian kalamul lafzi atau Alkitab. Begini, yang paling tinggi bisa kelihatan enggak? Ya, komputernya mati nih. Ya, sebelah, oh ya, kanan kiri ya. Allah paling di atas, ya. Allah yang punya firman, baru turun firman Allah itu ke lauhul mahfuz. Di mana lauhul mahfuz itu, di mana itu ya? Di atas. Ada yang menyebutnya Arash, ya, ada yang menyebutnya Sidratil Muntaha. Pokoknya istana Tuhan lah, tanda kutip di situ itu. Di situ bisa diinjak didatangi oleh Jibril. Nah, peranan Jibril di sini menyicil, ngambil sedikit demi sedikit firman Allah yang sudah baku di atas itu, turun kepada Nabi Muhammad. Hai Muhammad, Iqra. Karena Nabi Muhammad ini orang Arab, maka tentu wahyunya itu diturunkan dalam bentuk bahasa Arab. Iqra, bacalah. Seandainya turun di Indonesia dan Nabi Muhammad di Indonesia, tentu Jibril akan mengatakan, bacalah, bacalah.
bacalah. Tapi Nabi orang Arab, bahasanya bahasa Arab, iqra, iqra, iqra. Ada enggak kata-kata iqra di dalam Lauhul Mahfuz? Lauhul Mahfuz itu lafaz situ, berarti sudah ada di situ. Tapi kalau kalamud dzati itu enggak ada. Tidak ada, apakah itu bahasa Arab atau bahasa Hebrew, itu dalam batin kita Bapak Ibu sekalian. Ada enggak bahasanya itu? Bahasa batin itu apakah paralel dengan, bisa enggak batin kita diterjemahkan ke dalam bahasa 100% benar? Enggak bisa kan? I love you kepada ibu saya, I love you kepada istri saya, I love you kepada anak saya. Ya. Tingkatan-tingkatannya beda. Maka itu dalam bahasa Arab itu Bapak, bahasa Arabnya cinta itu ada 14. Lain namanya cinta kepada orang tua, cinta kepada anak lain, dan cinta kepada istri lain, dan cinta kepada gurunya lain, cinta kepada Nabi Muhammad lain, cinta kepada Allah lain. Paling tinggi nanti cinta kepada Allah itu disebut dengan mahabbah. Itu hebatnya bahasa Arab. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, satu cinta. 14 tingkatan cinta itu bukan disimpulkan. Bahasa Arabnya cuma satu, cinta. I love you, aku mencintaimu. Kalau itu saya alamatkan kepada Allah, I love you, saya nangis merindukan Allah. I love you Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang ingat pelitnya ibu, minta uang nggak kasih, pernah dipukul. Jadi tidak bisa 100% seperti cinta kita kepada Allah. Cinta kepada anak, apalagi cinta kepada pacarnya, itu ada maunya itu. Ya. Jadi hati-hati. Dalam bahasa Inggris itu ada bedanya sedikit ya. Misalnya I love you, aku cinta padamu. Hati-hati. Itu bahasa biologis tuh. Ada maunya tuh. Tapi kalau dibahasa batinkan, I am in loving you. Saya dalam suasana cinta terhadapmu. Ibu kita keriput, ubanan, ompong, tua, tetap kita akan mencintai ibu. I am in loving you. Saya dalam suasana cinta terhadapmu ibu. Yang saya lihat bukan keriputmu, tapi jasamu yang begitu besar. Kalau pacar, bagaimana bisa mengungkapkan I am in love with you? Belum pernah ada jasanya kok. Hanya minta-minta uang terus. Gak ada jasanya. Jadi I love you, aku butuh sesuatu terhadapmu. Itu kira-kira maksudnya itu. Hati-hati. Kalau ada yang mengatakan I love you, itu ada maunya. Begitu Anda kasih apa yang dimaui, sudah hilang I love you-nya tuh. Goodbye yang muncul. Maka itu jangan ngasih yang bukan haknya. Tapi kalau ibu, bapak sudah punya jasa sangat panjang, mulai mengandung, itu di atasnya tingkatan I love you, I am in loving you. I am in loving, aku dalam suasana cinta terhadapmu. Jadi bukan objeknya yang menjadi fokus, tapi dirinya berada dalam suasana cinta. Tapi kalau I love you, objeknya yang menonjol di situ, ada target di situ. I love you. Tapi kalau I am in loving you, I myself, saya adalah subjek dan engkau adalah objek yang kucintai. Jadi gaya bahasa itu bisa kita paham maksudnya. Tapi kalau bahasa Indonesia sama aja. Maka itu bahasa Indonesia itu bukan bahasa spiritual sebetulnya, bahasa pedagang. Nah, itulah pentingnya bahasa Arab. Jadi Allah nggak ada jenis bahasanya. Bahasa apa kita nggak tahu. Nanti turun ke Lauhul Mahfuz, belum tentu bahasa Arab di situ. Jibril inilah nanti yang paling nampak membahasa Arabkan Al-Quran. Jadi pertanyaannya, siapa yang membahasa Arabkan Al-Quran? Siapa yang membahasa Suryanikan Injil? Siapa yang membahasa Hebrukan Taurat? Apakah Jibril atau nabinya? Atau dari sononya memang sudah ada bahasa Arabnya terkapling-kapling? Ini menjadi perdebatan dalam ulama-ulama tafsir.
Allahu a'lam Bapak Ibu sekalian, inilah perlu kita belajar. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan